Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duha Alfatoni dengan NIM akhir 117. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai strategi bisnis digital serta usulan perbaikan pada aplikasi mobile DKN milik BPJS Kesehatan. Tujuan dari analisis ini adalah mengevaluasi bagaimana aplikasi mobile DKN menjalankan model bisnis digitalnya, mengidentifikasi permasalahan yang masih dihadapi pengguna, kemudian memberikan rekomendasi solusi digital yang dapat meningkatkan kualitas layanan di masa yang akan datang. Sebagai pembuka, kita melihat terlebih dahulu profil perusahaan aplikasi mobile DKN ini. Mobile DKN merupakan aplikasi resmi BPJS Kesehatan yang diluncurkan pada tahun 2017 sebagai bagian dari transformasi layanan kesehatan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, peserta dapat mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS, seperti pendaftaran peserta, perubahan data, antrian online, informasi tagihan, kartu digital, riwayat pelayanan, hingga screening kesehatan. Target pengguna aplikasi mobile JKN ini sangat luas, mulai dari peserta individu, keluarga, perusahaan, hingga fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Nah, hal ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan kesehatan nasional. Selanjutnya, kita masuk ke model bisnis digital. Yang pertama itu ada value proposition. Utama dari aplikasi mobile JKN adalah memberikan pelayanan BPJS secara online yang mudah diakses selama 24 jam, serta mengurangi antrian pelayanan secara langsung. Lalu yang kedua itu customer segment, terdiri dari peserta BPJS, rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Nah, dalam membangun hubungan dengan pengguna, BPJS menerapkan konsep self-service, customer service digital, dan chat assistance, sehingga peserta dapat menyelesaikan sebagian besar kebutuhan administrasinya secara mandiri. Sedangkan channel digunakan meliputi aplikasi mobile DKN, website resmi, call center, dan media sosial agar informasi cepat diakses melalui berbagai platform. Pada slide supply chain digital, yang pertama peserta BPJS menggunakan aplikasi mobile JKM, yang kedua peserta login menggunakan akun mobile JKN, yang ketiga peserta memilih layanan yang dibutuhkannya, yang keempat data peserta diterima dan diproses melalui sistem BPJS, yang kelima sistem akan memvalidasi data peserta secara real time, yang keenam data terintegrasi dengan fasilitas kesehatan yang dituju oleh peserta. Yang ketujuh, pasien akan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, riwayat pelayanan peserta akan tersimpan otomatis di aplikasi. Dari slide ini, dari sisi operasional, keberhasilan mobile JKN tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada sumber daya manusia, sistem keuangan, dan digital. Dari aspek SDM, terdapat pegawai BPJS, customer service, tim IT, dan administrator sistem yang memastikan seluruh layanan berjalan optimal. Pada aspek keuangan, transaksi pembayaran didukung oleh berbagai metode digital seperti virtual account, mobile banking, internet banking, QRIS, dan e-wallet sehingga memberikan kemudahan bagi peserta. Nah, sedangkan dari sisi etika digital, BPJS menerapkan perlindungan data peserta, enkripsi informasi, transparansi layanan, serta kepatuhan terhadap regulasi pemerintah agar keamanan data tetap terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis SWOT. Dari sisi strengths, aplikasi mobile JKN memiliki beberapa keunggulan, yaitu aplikasi resmi dari BPJS memiliki jumlah pengguna yang sangat besar, telah terintegrasi secara nasional, serta menyediakan layanan kesehatan yang lengkap. Namun, terdapat beberapa weakness seperti server yang terkadang lambat, antrian online yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan, dan tampilan aplikasi yang masih cukup kompleks bagi sebagian pengguna. Dari sisi opportunity, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan smart hospital membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu, ancaman yang perlu diperhatikan adalah serangan cyber, kebocoran data, serta gangguan server yang dapat
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap layanan bisnis digital BPJS. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa permasalahan utama dari aplikasi mobile JKN berada pada sistem antrian online. Banyak peserta harus menunggu cukup lama, datang lebih awal dari jadwal, serta seringkali nomor antrian yang diperoleh tidak sesuai dengan estimasi waktu pelayanan. Nah, kondisi tersebut terjadi karena pengguna belum memperoleh informasi antrian secara real time. Dampaknya adalah kepuasan pengguna menurun dan efisiensi pelayanan di fasilitas kesehatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perbaikan sistem antrian menjadi prioritas utama dalam pengembangan aplikasi mobile JKN ini. Sebagai solusi, saya mengusulkan pengembangan beberapa fitur baru yang memanfaatkan teknologi digital. Fitur pertama adalah prediksi lama antrian menggunakan AI sehingga peserta memperoleh estimasi waktu yang lebih akurat. Fitur kedua adalah rekomendasi rumah sakit berdasarkan kondisi antrian. Selanjutnya, terdapat jadwal otomatis, smart notification, serta estimasi waktu keberangkatan berdasarkan lokasi pengguna. Teknologi yang mendukung implementasi solusi ini meliputi machine learning, cloud computing, dan big data analytics, GPS, dan AI sehingga sistem dapat bekerja lebih cerdas, responsif terhadap kondisi di lapangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bisnis model Canvas dari aplikasi mobile JKN ini. Yang pertama, ada customer service. Aplikasi mobile JKN melayani peserta BPJS Kesehatan, rumah sakit, klinik, serta puskesmas yang terhubung dalam satu ekosistem layanan kesehatan digital. Yang kedua, ada value proposition. Yang ditawarkan adalah kemudahan mengakses layanan BPJS secara online selama 24 jam, sehingga peserta tidak perlu datang langsung ke kantor BPJS untuk melakukan administrasi. Selain itu, aplikasi ini juga membantu mengurangi antrian pelayanan di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, pada aspek channels, layanan diberikan melalui aplikasi mobile JKN, website resmi BPJS Kesehatan, call center, dan media sosial sehingga informasi dapat diakses melalui berbagai platform. Untuk customer relationship, BPJS menerapkan konsep self-service, yaitu peserta dapat mengelola kebutuhannya secara mandiri melalui aplikasi. Selain itu, tersedia chat assistance dan customer service sebagai pendukung apabila peserta membutuhkan bantuan lebih lanjut. Dari analisis bisnis model Canvas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile JKN telah membangun model bisnis digital yang berorientasi pada kemudahan akses, efisiensi pelayanan, dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Pada slide ini ditampilkan rancangan antarmuka atau mock-up dari fitur yang diusulkan. Nah, tujuan mockup ini adalah memberikan gambaran mengenai pengalaman pengguna apabila fitur-fitur tersebut diimplementasikan. Dengan tampilan yang lebih informatif dan sederhana, peserta dapat mengetahui estimasi antrian, menerima notifikasi otomatis, serta memperoleh rekomendasi fasilitas kesehatan secara lebih mudah. Implementasi solusi digital ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pengguna aplikasi mobil JKN ini. Bagi peserta BPJS, waktu tunggu akan menjadi lebih singkat, informasi akan menjadi lebih akurat, dan pelayanan akan menjadi lebih nyaman. Nah, bagi rumah sakit, sistem antrian akan lebih teratur, beban pelayanan akan lebih merata, dan operasional menjadi lebih efisiensi. Sedangkan bagi BPJS Kesehatan, kualitas data pelayanan meningkat, proses digital semakin optimal, serta tingkat kepuasan pengguna dapat terus ditingkatkan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mobile JKN telah menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang berhasil mempermudah pelayanan administrasi kesehatan bagi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat banyak tantangan, terutama pada pengelolaan sistem antrian yang belum sepenuhnya efisien. Oleh karena itu, usulan pengembangan fitur berbasis AI, machine learning, big data, dan cloud computing diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, serta mendukung transformasi digital di sektor kesehatan di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan demikian yang saya dapat sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.